Perkenalkan, nama saya Hilatul Maulida dari kelas 10 Akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pedoman, aturan, dan tata cara kerja, serta prosedur kerja. Pedoman kerja adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Pedoman kerja atau yang sering disebut dengan istilah SOP atau Standard Operating Procedure yang merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang pekerja saat melakukan pekerjaannya. Tujuan pedoman kerja yang pertama yaitu memperjelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Yang kedua, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai terkait. Dan yang terakhir, melindungi organisasi atau unit kerja dan petugas atau pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. Selanjutnya ada fungsi pedoman kerja, yaitu yang pertama sebagai dasar hukum bila terjadi suatu penyimpangan. Yang kedua, mengetahui secara jelas hambatan-hambatan yang ada dan mudah dilacak. Yang ketiga, mengarahkan petugas atau pegawai untuk bersama-sama disiplin dalam bekerja. Dan yang terakhir, sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaan rutin. Selanjutnya ada contoh pedoman kerja. Yang pertama, kedisiplinan dan jam kerja. Yang kedua, pakaian dan penampilan. Yang ketiga, etimologi dan etiket komunikasi. Dan yang terakhir, penggunaan sumber daya dan aset. Selanjutnya, aturan kerja. Aturan kerja adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat hal-hal umum mengenai perilaku di dalam bekerja. Tujuan aturan kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memotivasi karyawan untuk lebih disiplin. Yang kedua, menegaskan kewajiban karyawan. Dan yang ketiga, menjadi prosedur standar di lingkungan kerjanya. Selanjutnya adalah fungsi aturan kerja. Yang pertama, menjaga hak dan kewajiban antara karyawan dan pengusaha agar seimbang. Yang kedua, pedoman agar setiap individu di dalam perusahaan fokus pada tujuannya atau pada tugasnya. Yang ketiga, membuat lingkungan kerja dan hubungan antar individu di perusahaan harmonis dan dinamis. Dan yang terakhir, perusahaan semakin berkembang dan karyawan semakin sejahtera. Contoh aturan kerja yaitu dilarang merokok di tempat kerja. Yang kedua, dilarang membawa barang perusahaan. Yang ketiga, dilarang membuat keributan. Dan yang terakhir, karyawan wajib melakukan absen. Next, sekarang kita langsung ke tata cara kerja. Tata cara kerja adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas sesuatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia. Contohnya yaitu pemeriksaan produk minimal sebulan sekali. Yang kedua, menelusuri kesalahan dalam proses produksi. Yang ketiga, kepala divisi QC memberikan laporan kualitas produk pada kepala produksi sebulan sekali. Lanjut ke prosedur kerja. Prosedur kerja adalah serangkaian langkah-langkah formal yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu di tempat kerja. Prosedur ini mencakup definisi, fungsi, dan contoh yang penting untuk diketahui oleh para pekerja. Tujuannya yaitu menjaga konsistensi kerja setiap petugas, pegawai, tim, dan semua unit kerja. Yang kedua, memudahkan proses pemahaman staf secara sistematis dan general. Yang ketiga, memperjelas alur tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap unit kerja. Yang terakhir, menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Lalu ada 4 fungsi, yaitu yang pertama, memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Fungsi ketiga, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan fungsi yang terakhir yaitu mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
Setelah itu ada contohnya. Contohnya yaitu prosedur perekrutan karyawan, prosedur pengajuan cuti, prosedur penyelesaian masalah internal, dan prosedur pengelolaan keamanan data. Jadi, perbedaan materi yang sudah saya jelaskan tadi itu pertama, aturan kerja menentukan regulasi dan kewajiban. Kemudian, tata kerja menentukan struktur dan alur kerja organisasi. Kemudian, pedoman kerja menentukan prinsip-prinsip dan kebijakan. Lalu, prosedur kerja menentukan langkah-langkah dan instruksi detail untuk menjalankan tugas. Ada pula persamaannya, yaitu aturan, tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja memiliki tujuan, fungsi, manfaat, dan implementasi yang serupa, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan konsistensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Saya rasa hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.